Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyani dengan NPM A1G020078 akan menjelaskan materi terkait tentang alam semesta. Saya dari kelompok 5 beranggotakan Hajar Aswandra, Tri Mulyani, Yupita Tri Rezeki, Silvi Oktavia, dan Meji Yunarman. Baiklah, langsung saja yang pertama kita akan membahas pengertian alam semesta. Pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang memiliki ukuran sangat kecil, contohnya itu seperti atom, elektron, sel, amuba, dan lain sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang memiliki ukuran sangat besar, contohnya itu seperti bintang, galaksi, dan planet. Alam semesta yang kita tepati ini terdiri dari 5% materi biasa dan 95% materi dark matter dan dark energy, yang mana dark energy berjumlah 70% dan dark matter berjumlah 25%. Baiklah, dalam pembahasan ini saya akan memfokuskan teori pembentukan alam semesta menurut teori Big Bang. Teori Big Bang pertama kali dikemukakan oleh George Lemaitre. Teori ini meyakini bahwa pembentukan awal mula alam semesta itu bermula dari materi yang sangat padat kemudian menjadi panas, kemudian materi tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat besar hingga partikel-partikel materi tersebut terpencar ke seluruh ruang kosong di sekelilingnya. Partikel-partikel tersebut kemudian berekspansi beribu-ribu juta tahun. Dari ekspansi tersebutlah timbul dua gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya repulsi kosmis. Teori ini juga meyakini bahwa ekspansi tersebut suatu waktu akan berhenti. Organisasi alam semesta. Yang pertama itu ada sistem planet. Sistem planet merupakan sekumpulan objek non-bintang yang terikat oleh gaya gravitasi baik di luar maupun di dalam orbit sistem bintang. Dalam sistem planet terdapat tata surya yang mana terdiri atas matahari, planet, asteroid, satelit, komet, dan meteorit. Yang pertama itu matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar hingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Yang kedua adalah planet. Planet adalah benda langit yang berputar mengelilingi matahari dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Perputaran planet memutari matahari itu disebut revolusi, sedangkan perputaran planet menurut porosnya itu disebut rotasi. Menurut garis edarnya, planet dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan untuk planet luar itu terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bintang. Berikut ini saya tampilkan skema jalan hidup bintang. Untuk mempermudah pemahaman kita terkait tentang jalan hidup bintang, saya akan menjelaskan bahwa awal terbentuknya bintang dimulai pada saat daerah padat di awan gas dan debu antar bintang atau nebula mulai menyusut dan memanas. Pembentukan bintang ini biasanya terjadi karena keruntuhan gravitasi pada nebula. Keruntuhan gravitasi itu biasanya disebabkan oleh tabrakan antar galaksi atau ledakan supernova. Selanjutnya, untuk akhir dari sebuah bintang. Akhir dari sebuah bintang ini dimulai ketika kandungan hidrogen di teras bintang habis. Teras bintang mengecil dan membebaskan banyak panas dan memanaskan lapisan luar bintang. Lapisan luar bintang yang masih banyak hidrogen mengembang dan bertukar warna merah sehingga menjadi bintang raksasa merah. Bintang raksasa merah ini kemudian menjadi supernova, yang mana supernova tersebut kemudian menjadi bintang neutron atau black hole. Selanjutnya untuk asteroid. Asteroid merupakan ribuan planet kecil yang asalnya masih diperdebatkan.
Asteroid memiliki orbital yang tidak jelas sehingga terkadang sering jatuh ke bumi atau ke planet lainnya. Selanjutnya untuk satelit. Satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa, bukan buatan manusia. Contohnya itu seperti bulan. Bulan merupakan satelit alami dari bumi. Nah, untuk pengertian dari satelit buatan itu sendiri adalah benda-benda buatan manusia, yang mana pengirimannya dilakukan oleh roket. Satelit buatan ini biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan antara lain komunikasi, penyiaran radio, televisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk komet. Komet adalah benda angkasa yang kecil dan padat, yang mana hampir seluruh isinya itu berbentuk dari gas dan debu yang membeku. Yang selanjutnya yaitu meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda langit yang berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dan tidak memiliki lintasan. Meteor yang jatuh sampai ke dalam sebuah planet disebut dengan meteorit. Peristiwa jatuhnya meteor ke bumi ini biasanya kita sebut dengan bintang jatuh. Sebenarnya, yang terjadi saat manusia melihat bintang jatuh adalah pergesekan meteor dan atmosfer bumi. Cahaya yang dihasilkan itulah yang dapat kita lihat. Fenomena-fenomena yang terjadi di tata surya. Yang pertama ada fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan. Fenomena gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis yang lurus. Sedangkan gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis yang lurus. Selanjutnya itu ada fenomena supermoon dan supernova. Fenomena supermoon adalah fenomena ketika bulan berada di jarak paling dekat dengan bumi. Dampak dari fenomena ini yang pertama itu adalah cahaya bulan tampak lebih terang. Yang kedua itu menyebabkan banjir rob. Yang ketiga itu menyebabkan bahari pasang. Selanjutnya fenomena supernova. Fenomena supernova adalah fenomena ledakan dari suatu bintang. Dengan adanya fenomena ini berarti itu menjadi awal mula berakhirnya hidup dari sebuah bintang. Jenis-jenis supernova. Jenis-jenis supernova itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu supernova tipe 1A, yang kedua supernova tipe 1B atau C, yang ketiga itu supernova tipe 2, dan yang keempat itu adalah hipernova. Supernova itu juga memiliki tahapan pembentukan. Yang pertama itu tahapan pembekakan, yang kedua tahapan inti besi, yang ketiga tahapan peledakan, dan yang keempat tahapan pelontaran. Dengan adanya fenomena ini juga memiliki dampak. Di antaranya itu yang pertama dampaknya adalah menghasilkan logam. Yang kedua, menciptakan kehidupan baru di alam semesta. Galaksi. Galaksi adalah kumpulan dari bintang-bintang. Di sini saya akan menjelaskan 3 galaksi. Yang pertama itu ada galaksi Bima Sakti, yang kedua galaksi Andromeda, yang ketiga galaksi Triangulum. Yang pertama, galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti adalah galaksi tempat di mana matahari kita berinduk. Yang kedua, galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda adalah salah satu galaksi yang terletak di luar Bima Sakti, yang dapat dilihat dengan mata telanjang, asalkan dilihatnya itu pada kondisi malam yang cerah, tanpa bulan dan tanpa polusi cahaya. Yang ketiga itu galaksi Triangulum. Galaksi Triangulum memiliki nama lain yaitu Messier 33, termasuk jenis galaksi spiral yang mempunyai jarak sekitar 3 juta tahun cahaya dari bumi. Selanjutnya untuk cluster. Cluster adalah kumpulan dari galaksi-galaksi. Dan yang terakhir ada black holes. Black holes atau lubang hitam memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat. Bahkan kecepatannya tidak dapat mengalahkan kecepatan cahaya, sehingga tidak ada satupun cahaya yang dapat lepas dari lubang hitam. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya.
Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan dapat mengerti tentang alam semesta ini. Akhir kata, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.